Tian, karomah Habib Lutfi bin Yahya, muncul saat dipanggil oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Dengan kealiman beliau tersebut Al-Habib Lutfi bin Yahya disebut sebagai ulama yang mempunyai banyak karomah. Sudah banyak diceritakan oleh para santri beliau dan para pengikut beliau yang menyaksikan langsung karomah Habib Lutfi bin Yahya. Sebagai orang awam kita hanya bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut, karena jika kita berpikir tentang tingkatan keilmuan para Habib, ilmu kita tentu tidak akan ada apa-apanya. Seperti inilah karomah beliau, suatu ketika di salah satu rihlahnya atau perjalanannya, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sedang berada negeri Singapura. Ada salah seorang yang bertemu dan bertamu kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Setelah sekian lama duduk berbincang-bincang dengan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kemudian tamu itu berpamitan. Tamu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki pamitan untuk melanjutkan perjalanannya ke Indonesia. Sang tamu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki hendak berkunjung dan menemui Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan, Jawa Tengah. Namun sebelum tamu itu pergi, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berkata kepada tamunya tersebut, "Wahai saudaraku, kenapa kamu repot-repot datang ke Indonesia? Sebentar lagi orang yang kamu maksud itu akan datang ke sini untuk menemui saya," ucap Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan dengan izin Allah, ternyata tiba-tiba Habib Lutfi bin Yahya muncul di hadapannya ketika tamu tersebut hendak mau pergi. Dan Habib Lutfi bin Yahya pun berkata, "Wahai saudaraku, selama masih ada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini, kamu tidak perlu repot-repot mendatangi saya," ucap Habib Lutfi bin Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebelumnya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan dikisahkan bisa membelah diri menjadi dua, kali ini beliau juga dikisahkan punya karomah yang lain teman-teman, yaitu bisa berpindah-pindah tempat dalam waktu sekejap, seperti pindah negara antara Indonesia ke Singapura. Sebelum saya mengkritik kisah ini, saya mau menegaskan kembali teman-teman. Yang saya kritik adalah kisahnya, bukan pribadi ulamanya. Siapa saja boleh berpendapat dan berkeyakinan bahwa ulamanya seorang wali. Tapi setiap pendapat juga boleh dikritik, apalagi kalau sudah menyangkut soal Islam. Karena kalau banyak cerita-cerita khurafat tidak dikritisi, maka agama kita akan ditertawakan oleh orang-orang orientalis teman-teman. Masuk ke pembahasan bahwa Habib Lutfi bisa menghilang sekejap dari Indonesia ke Singapura. Seperti biasa, pertama, yang kita pertanyakan siapa yang pertama kali mengkisahkan kisah ini? Orang lain atau ulama itu sendiri? Dan setelah itu, apakah mereka sudah teruji kejujurannya? Yang kedua, berarti luar biasa ini ulama. Karena Nabi SAW waktu Isra Mi'raj saja harus naik buruk dulu untuk sampai ke Sidratul Muntaha teman-teman. Tidak sekejap hilang sampai di Sidratul Muntaha. Seperti Habib Lutfi Pekalongan yang hilang sekejap pindah negara. Dan para sahabat radhiyallahu anhu dan ulama-ulama salaf lainnya juga tidak punya karomah seperti ini. Padahal sangat dibutuhkan. Misal seperti Al-Imam Al-Bukhari yang harus susah payah melakukan perjalanan jauh untuk mengumpulkan banyak hadis. Tiba-tiba sekelas ulama sufi dikisahkan punya karomah yang luar biasa ini. Yakinlah teman-teman, ini adalah kedustaan. Yuk berislam dengan cerdas. Yang ketiga, kisah karomah beliau tidak ada manfaatnya buat umat ataupun Islam. Karena biasanya karomah itu ada manfaatnya buat Islam ataupun umat. Misalnya seperti kisah para wali songo yang doanya mustajab untuk menyembuhkan masyarakat yang sakit, sehingga dengan itu dakwah wali songo diterima masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.